mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Emesi tambah tua, pamigoman si borok, saide batama si lain tua, saya horas-horas mahita di pararon. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Airan Atahia. Saya siswi dari kelas 5A dari SD Negeri 10 4267 Pegajahan. Tapi sekolah saya tidak ada gajahnya ya. Saya akan membawakan cerita tentang legenda Danau Toba. Cerita ini saya ambil dari suatu pendekatan studi literasi. Dahulu kala di sebuah desa kecil yang dikelilingi pepohonan indah, hiduplah seorang petani sederhana bernama Toba. Setiap hari Toba bekerja keras di ladangnya. Capek juga hari ini, tapi aku senang hasil panen hari ini lumayan. Suatu hari setelah bekerja seharian, Toba merasa sangat lapar. Ia pun pergi ke sungai untuk mencari ikan. Semoga saja aku dapat ikan besar, soalnya perutku sudah keroncongan. Namun jam demi jam berlalu, tak satu pun ikan menyambal kailnya. Ia pun mulai berangan-angan. Anda punya istri, pasti ada yang menyiapkan makan untukku di rumah. Tiba-tiba kailnya bergerak. Dengan semangat Toba menarik pancingnya. Seekor ikan emas besar muncul dari air. Wah, ini ikan emas terbesar yang pernah aku tangkap. Aku akan memasaknya dan makan dengan lahap. Ia pun membawa ikan itu pulang. Namun saat ia kembali ke dapur, mana ikannya? Tiba-tiba muncullah seorang perempuan cantik dari dapur. Halo Bang Toba, aku adalah ikan yang kau tangkap tadi. Sebenarnya aku adalah seorang putri yang dikutuknya di ikan. Karena kau telah menyelamatkanku, aku akan menjadi istrimu. Apa? Kau seekor ikan? Iya, tapi tolong rahasiakan asal-usulku ini. Jika kau setuju, aku akan menjadi istrimu. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Tunggu putri, aku setuju. Aku berjanji tak akan mengungkapkan rahasiamu. Akhirnya mereka pun menikah dan hidup bahagia. Tak lama lahirlah seorang anak yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang nakal dan pemalas. Ia tidak mau membantu ayahnya bekerja di ladang. Suatu hari sang ibu berkata, Samosir, sini dulu nak. Apa sih bu? Tolong antarkan bekal ini pada ayahmu di ladang ya. Selalu aku yang disuruh, capek bu. Dengan malas Samosir pun berangkat. Di tengah jalan ia mencium aroma masakan ibunya. Wah, masakannya enak banget nih, kayaknya aku coba sedikit Nggak ada siapa-siapa. Awalnya hanya sesuap, lalu sesendok lagi, dan akhirnya bekal itu habis tak bersisa. Saat tiba di ladang, Samosir, wah, mana makan siangnya? Tadi aku di tengah jalan lapar, jadi... Apa? Bekalnya habis kau makan? Dasar anak ikan. Begitu kata itu terucap, suasana hening. Toba terdiam. Ia sadar ia telah melanggar janjinya kepada istrinya. Samosir pun berlari pulang sambil menangis. Ibu, ayah bilang aku anak ikan. Oh tidak Toba, kau telah melanggar janjimu. Dengan penuh kecewa, sang putri pun menggandeng Samosir pergi dari rumah. Toba sadar ia telah bersalah. Ia berlari pulang, namun rumah sudah kosong. Dan ia berlari mencarinya, namun itu semua sudah terlambat. Di tempat sang putri melangkah, muncullah air dari bawah tanah. Air itu semakin lama semakin tinggi, membanjiri seluruh desa. Samosir, cepat nak, naik ke atas bukit tertinggi, selamatkan dirimu nak. Samosir pun
atas bukit. Namun, sang ibu berubah kembali menjadi ikan dan menghilang dalam air. Air terus naik dan naik hingga akhirnya terbentuklah sebuah danau yang sangat luas. Danau itu kini kita kenal sebagai Danau Toba. Sedangkan tempat Samosir berdiri sekarang menjadi kecil di tengah danau, yaitu Pulau Samosir. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menepati janji. Sekali kita berjanji, kita harus menjaga kata-kata kita. Juga sebagai anak kita harus menghormati kedua orang tua dan menjaga perasaan mereka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Aira Nur Attahiyah. Iya, lanjut kami persilahkan kembali untuk